Jelas Ibu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Materi kita yang keempat ya, kalau dulu di modul itu bab 4 ya, yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi, atau untuk selanjutnya sering disingkat dengan TDF ya, saya singkat dengan TDF ya. Kalau Anda ingat, mungkin di minggu lalu kita sudah belajar mengenai penyajian data ya, salah satunya bentuk tabel. Nah, tabel ini jenis tabel yang ketiga, ada tabel distribusi frekuensi ya, atau TDF ini. Ya, mungkin bentuknya Anda sudah lihat kemarin ya, contohnya. Jadi di sini kita akan mengelompokkan, di mana TDF ini biasanya berupa data kuantitatif. Di sini kita akan mengelompokkan angka-angka itu ya, data kuantitatif itu kita buat dalam bentuk kelompok, dalam bentuk interval, dalam bentuk kelas gitu ya. Nah, bagaimana membuatnya? Tapi sebelum membuatnya kita kenal dulu ya, bentuk dari TDF itu bentuk umumnya seperti ini ya. Contoh jelasnya yang kemarin itu ya. Jadi di sini ada kolom intervalnya, di mana angka-angka tadi, data-data tadi kita akan bentuk menjadi seperti ini gitu ya, dalam bentuk interval, kelompok A sampai B, nilai C sampai D, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada kolom di sampingnya, ada kolom frekuensi. Ya, di sini frekuensi akan disimbolkan dengan F kecil gitu ya. F kecil ini untuk interval 1, 2, dan seterusnya. Bentuk umumnya seperti ini ya. Adapun sebelum ke sana, kita akan mengenal dulu bagian-bagian atau istilah-istilah yang ada dalam TDF ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan kelas interval. Kelas interval itu adalah kelompok nilai data yang berupa interval, atau disebut juga dengan selang, yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Gitu ya. Jadi yang memisahkan kelompok atau kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Itu interval atau selang ya. Jadi kelompok-kelompok nilainya. Kalau di contoh yang bentuk umum ini, yang disebut dengan kelas interval itu adalah yang ini ya, tadi di kolom ini. Ini kelas interval pertama, A sampai B itu. Kemudian C sampai D ini kelas interval kedua. Yang baris ini kelas interval ketiga. Ini kelas interval keempat. Jadi kalau di bentuk umum ini, maka ada 4 kelas interval ya. Jadi kelas interval itu yang ini ya. Kemudian ada yang disebut dengan ujung kelas interval, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas interval yang satu dengan kelas interval yang lain. Nah, di kelas interval tadi kan ada nilai-nilai ya, yang membatasinya dengan yang satu, dengan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya itu ya. Nah, itu ada nilai-nilai pembatasnya ya. Nah, ini itu disebut dengan ujung kelas interval, di mana ada 2 nilai tadi ya. Ada ujung bawah dan ada ujung atas. Ujung bawah itu adalah nilai-nilai yang terdapat di sebelah kiri kelas interval. Jadi nilai yang membatasi di sebelah kiri kelas interval itu adalah ujung bawah, sedangkan yang ada di sebelah kanannya itu disebut dengan ujung atas. Maka di sini ujung bawahnya itu yang sebelah kiri. Maka nilai ujung bawahnya itu adalah A, C, E, G gitu ya. Sedangkan ujung atas itu yang ada di sebelah kanan yang ini, yaitu B, D, F, H gitu ya. Kemudian istilah ketiga, ada yang disebut dengan batas-batas kelas interval. Batas-batas kelas interval ini ada 2 juga, karena dia sama seperti ujung bawah tadi ya. Rumusnya juga menggunakan ujung bawah dan ujung atas tadi ya. Jadi ada 2 juga ya batas ini. Yang pertama ada batas bawah, rumusnya adalah ujung bawah dikurangi dengan 0,5 kalau datanya bulat, bilangan bulat. Bilangan bulat tuh berarti 0 desimal ya. Tapi kalau dia desimal, 1 desimal, maka di sini dikurangi dengan 0,05. Jadi nolnya nambah 1 di sini di depan 0. Di 5 itu ada 0. Kalau desimalnya 2, maka dikurangi 0,005 dan seterusnya. Kemudian ada batas atas, yaitu
ujung atas kita tambah dengan 0,5 ya. Jadi kalau ujung bawah kita kurangin, kalau batas bawah kita kurangin, kalau yang batas atas kita tambah gitu ya. Kemudian kalau ini tadi tinggal ini aja ya, berarti ini ujung bawah ini A ini nanti kita kurangi dengan 0,5, sedangkan yang batas atasnya kita tambah B tambah 0,5 ya. Kemudian istilah yang keempat yaitu disebut dengan panjang interval. Panjang interval itu adalah selisih positif antara tiap dua ujung bawah yang berurutan. Ya, tadi ujung bawah kan yang di sebelah kiri ya. Ini ujung bawah itu yang sebelah kiri. Nah, ujung bawah yang berurutan berarti A dengan C ini berurutan. G sama E berurutan. Nah, selisih antara ini dengan ini, E dengan G, A dengan C, C dengan E gitu ya. Selisihnya itu disebut dengan selisih, itu berarti tinggal dikurangin ya perbedaannya gitu ya. Berarti dikurangin. Nah, selisihnya itu disebut dengan panjang interval. Kalau misalnya kita minus ya kita ambilnya positif ya, jadi selisih positifnya ya. Antara tiap dua ujung bawah berurutan. Jadi perbedaan antara ini dengan ini dengan ini itu disebut dengan panjang interval. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan tanda kelas atau titik tengah interval, yaitu nilai data yang tepat berada di tengah suatu interval. Jadi di suatu kelas interval itu ada nilai yang tepat berada di tengah-tengah kelas interval itu. Nah, itu disebut dengan tanda kelas atau titik tengah interval, titik tengah kelas bisa juga. Rumusnya yaitu ujung bawah ditambah ujung atas kita bagi 2. Ya, jadi kalau di sini tadi titik tengah ya. Untuk kelas interval pertama itu A tambah B dibagi 2 dan seterusnya. Kemudian yang keenam yaitu disebut dengan frekuensi kelas interval, yaitu banyaknya data yang masuk ke dalam tiap-tiap kelas interval. Jadi ada berapa banyak data yang masuk ke dalam kelas interval tersebut. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Kalau di sini tadi frekuensi ini ditampilkan di kolom berikutnya di sebelahnya. Ini ya. Jadi ada sekian banyak ya yang masuk ke interval A sampai B gitu ya. Itu disimbolkan dengan F1, berarti frekuensi untuk interval pertama. Ya, ada berapa banyak yang masuk ke dalam interval G sampai H ini, nilai-nilai yang ada di antara G sampai H itu frekuensi disebutnya, frekuensi interval keempat dan seterusnya. Itu ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh TDF yang sudah jadi ya. Ada data mengenai intervalnya itu tinggi badan siswa SMP. Ini frekuensinya. Nah, sekarang kita coba ya. Berdasarkan istilah tadi kita coba isi. Mungkin kalau ada yang bisa menjawab ya, boleh angkat tangannya, raise hand-nya. Berapa banyaknya interval pada TDF ini? Ada yang tahu? Ada berapa banyak interval? Boleh ngacung. Ada berapa banyak interval pada TDF itu? Contoh tersebut. Ada yang mau nyoba jawab? Tidak ada. Tidak ada yang mau nyoba? Ada berapa banyak intervalnya? 3 bukan Ibu? Tidak. Ada berapa? Linda. 3 itu enggak. Itu tidak. Linda menjawab 3 banyak interval. Interval itu apa tadi? Coba dilihat tadi, kita lihat. Banyaknya
kelas interval ya. Interval itu adalah kelompok nilai data yang berupa interval atau selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi ada berapa banyak interval, kelas interval kalau lengkapnya sini. Banyak. Ada 5 bukan Ibu? Siapa itu tadi? Siapa? Rahayu ya? Rahayu. Ada 5. Ya, betul ya, ada 5 ya. Bisa sebutkan Rahayu? Ada yang dari 117 sampai 120, dari 121 sampai 124, dari 125 sampai 128, dari 129 sampai 132, dan yang terakhir 133 sampai 136. Iya, betul ya. Jadi banyaknya interval itu ada 5, maaf. Kemudian adapun kelas-kelas intervalnya yang barusan disebutkan Rahayu ya. Ini kelas interval pertama, kelas interval kedua, kelas interval ketiga, kelas interval keempat, kelas interval kelima. Ya, ada 5 kelas interval. Ini yang disebutkan tadi. Kelas interval pertama ini 117 sampai 120 dan seterusnya. Ya. Kemudian ujung bawahnya. Siapa itu tadi? Sebelah kiri, Bu. Natasha. Ya, Natasha. Ya, jadi Natasha untuk ujung bawah kelas interval keempat itu berapa? Ujung bawah kelas interval keempat itu yang mana? Iya, betul ya. Itu ya, dan seterusnya. Gitu, betul ya. Kemudian selanjutnya, ujung atasnya yang mana saja? Sebelah kanan, Ibu. Iya, sebutkan sama. Yang sebelah kanan, Ya, disebutkan sama. ada 120, 124, 128, 132, dan 136. Ya, berapa ujung atas untuk kelas interval kedua? 124 bukan, Bu? Ya, oke, betul ya ini ya. Kemudian batas bawah kelas. Siapa itu? 116,5. Exact. Regita, Ibu. Ya, lanjut. Regita, Bu. Regita. Iya, Regita, ya. Ya, Regita silakan disebutkan. Yang kelas pertama itu 116,5, kelas kedua 120,5, kelas 3 124,5, kelas keempat 128,5, yang kelima 132,5. Iya, oke, betul ya. Selanjutnya sebutkan batas atas kelas. 120,5 itu. Ikrar ya. Ya, ikrar silakan. Jadi yang kelas pertama itu ada 120,5, kalau yang kelas 2 itu 124,5, yang kelas 3 itu 128,5, kelas 3 itu 132,5, dan yang terakhir itu 136,5, Ibu. Ya, yang kelima itu diperoleh dari mana? 135,5 itu 136,5 itu dari mana? Bisa dijelaskan ke temannya? Mungkin temennya masih ada yang bingung. Jadi 136 ini ujung atas ditambah 0,5, Ibu. Oke, jadi 136 ditambah 0,5 ya. Ya. Jadi 136,5 gitu ya. Kemudian berapa panjang interval untuk TDF ini?
Ada yang tahu panjang intervalnya? Yang tahu? Kita lihat tadi definisinya 4 bukan Bu? ada itu. Oke, itu tadi. Yang pertama tadi menjawab siapa tadi? Asifa ya tadi ya? Iya. Ya, Asifa 4. Dari mana Asifa 4? Eh, selisih ujung bawah yang berurutan. Coba contohnya coba dihitungkan. Jadi kayak 121 dikurangi 117 gitu. Jadi Oke. hasilnya 4. Hasilnya 4 gitu ya. Ya, betul ya. Tadi ya definisi panjang interval adalah selisih positif tiap dua ujung bawah berurutan, betul ya. Ujung bawahnya 117 dengan 121 dikurangin aja, ambil nilai positifnya 4 ya selisihnya. Jadi panjang interval kita di TDF ini 4 ya. Kemudian titik tengah interval, ada yang mau nyoba? 118,5. Rifa, boleh Rifa. Iya. 118,5 bukan Bu? 118,5 terus Iya berarti itu ada 5 ya, ada 5. ada 5. Iya, kan titik tengah kelas interval, berarti masing-masing kelas interval itu ada titik tengahnya ya. Gimana? Mau Rifa lanjutkan? Tadi udah betul ya. Boleh atau ada yang lain mau coba? Izin bantu Bu. Yang Siapa itu? kedua 122,5. Terus Yang ketiga 126,5. Yang keempat 130,5. Yang kelima itu bentar Bu. 134,5. ya betul ya. Coba bisa dijelaskan ke kita, ke temannya satu aja, yang pertama aja deh. Boleh. Gimana? Yang pertama itu kan rumusnya tadi kalau buat ngitung batas bawah tadi titik tengah interval itu ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2, berarti 117 ditambah 120 itu kan hasilnya 237. Nah, 237 dibagi 2 hasilnya jadi 118,5. Iya, gitu ya. Teman-teman ya, betul sekali ya. Penjelasan dari Gita ya, jawaban dari Gita ya. Kemudian terakhir, berapa frekuensi kelas interval, masing-masing kelas interval? Ada yang mau nyoba? Saya, Bu. Siapa itu? Diva. Iya, Bu. Ya, silakan, Yang Diva. pertama frekuensi intervalnya ada 11, yang kedua ada 27, yang ketiga ada 29, yang keempat ada 7, yang kelima ada 20, Bu. Iya, betul ya. Di frekuensi itu banyaknya nilai yang masuk ke dalam kelas interval tersebut ya. Ya, kalau di sini ada di kolom frekuensi ini ya. Masing-masing yang seperti dijelaskan disebutkan di tadi ya. Betul. Ya, ada yang ditanyakan dulu mengenai istilahnya? Ya, jelas ya. Ya, kita masuk ke langkah-langkahnya dalam menyusun TDF ini. Di mana kita akan menyusun TDF dengan panjang intervalnya nanti yang sama ya, yang kita buat ya. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu data terkecilnya sama data terbesarnya juga. Kemudian yang kedua, kita tentukan rentang atau disimbolkan dengan R besar di sini ya.
rumusnya itu adalah data terbesar kita kurangi dengan data terkecil. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga, kita tentukan berapa banyaknya kelas interval atau yang disimbolkan dengan K ya. Kita ambil dari kata kelas itu ya, jadi disimbolkan dengan K. Nah, untuk menentukan K ini, banyaknya kelas ini, kita bisa menggunakan aturan dari Sturges. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, N ini adalah banyaknya data kita. Ya mungkin kalau datanya sampel maka N kecil, kalau datanya populasi N besar ya. Pokoknya banyaknya data yang ada, data yang kita kumpulkan itu ya. Itu rumus aturan Sturges. Kemudian tahap keempat, kita tentukan panjang intervalnya. Nanti akan disimbolkan dengan P ya. Rumusnya adalah R, berarti rentang tadi, kita bagi dengan K, yaitu banyaknya kelas. Dari langkah yang tadi ya, yang 3 dan 2 tadi ya. Kemudian, langkah kelima, tentukan nilai ujung bawah interval pertama. Jadi kita tentukan nilai ujung bawah interval pertama, berarti ujung bawah tadi kan yang ini ya. Nah, nilai yang interval yang pertama itu ini ujung bawah kan yang sebelah kiri. Nah, kita akan tentukan nilai ini ya. Di mana untuk menentukan ujung bawah interval pertama ini ada dua cara, dua pilihan gitu ya. Kita bisa memilih cara yang pertama yaitu sama dengan data terkecil. Sama dengan data terkecilnya ya. Atau yang kedua, lebih kecil dari data terkecil. Tetapi selisihnya harus kurang dari panjang interval. Jadi bisa saja kita mengambil dia lebih kecil dari data terkecil. Tapi syaratnya selisihnya itu harus kurang dari panjang interval. Jadi kalau panjang interval kita tadi 4, berarti selisih dengan data terkecil itu nggak boleh 4, tapi harus lebih kecil, yaitu 3. Jadi maksimal selisihnya 3. Ya. Itu syaratnya. Jadi kita bisa aja ngambilnya lebih kecil. Tapi syaratnya harus kurang dari panjang interval. Kemudian tahap ke-6 yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas dan panjang interval yang sudah kita tentukan tadi dari langkah-langkah tadi di atas ya. Kita buatkan PDF-nya. Kita lihat contohnya. Berikut ini diberikan data mengenai hasil UAS mata kuliah statistika dari mahasiswa jurusan sosiologi di sebuah universitas. Di sini ada datanya, ini 85 dan seterusnya sampai 70. Nah, kalau kita hitung data ini ya, ke kolom itu ke samping itu ada 10, kemudian ke bawah ke barisnya itu ada 4 ya, ada 4 baris. Maka 10 kali 4 berarti ada 40 data di sini. Kita punya 40 data. Jadi N-nya itu 40. Susunlah data tersebut ke dalam PDF dengan panjang interval yang sama. Nah, kita gunakan aturan Sturges tadi ya. Ya, langkah-langkahnya tadi yang pertama. Tentukan data terkecil dan data terbesarnya. Ada yang mau mencoba menentukan mencari nilai terkecil dan terbesarnya? 61 sama 91. Siapa? Data terkecilnya 61. Hoirudin. Ya, data terkecilnya berapa? Ada 61. 61. Kemudian data terbesarnya? Ya, dijawab 5. Gitu. 65. Kemudian yang kedua, kita tentukan rentangnya. Rumus rentang yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Ada yang mau nyoba? 34. Enggak. 34 Dari mana itu? dari 95 dikurangi 61. Oke, 95 dikurangi
61 ya. Jadi hasilnya tadi 34. Kemudian langkah ketiga, tentukan banyaknya kelas interval. Kita gunakan rumus aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3, kita masukkan nilai N-nya, yaitu banyaknya data kita tadi ada 40. Maka kita hitung dulu log dari 40. Boleh digunakan kalkulatornya, dihitung log 40. Atau pakai Excel juga bisa ya. Log 40. Silakan dihitung. Siapa yang sudah boleh? 1000,477 lognya. 1,477 lognya. 1, berapa? 477. 477 gitu, betul nggak? Iya. 1,477. Gimana yang lain itu? Coba dicek, itu nggak? Log 40. Kalau di saya hasilnya 1,60. Ya, itu dia nih, 1,60. 2. 20. 1. Ya, 21. 21. 1,60 20 5991. 5991. Nah, dan seterusnya lah ya, panjangnya pokoknya. Nah, misalnya kita bulatkan saja. Karena panjang, kita bulatkan, mau diambil berapa? 2 desimal boleh atau 3 ya? 3 ya kita ambil, jadi di sini kita buang. Karena dia lebih kecil dari 5, maka kita pembulatan ke bawah ya. Jadi 1,602 ya. Ya, tadi salah ya, tadi saya Rifa ya. Harusnya 1,602. Selanjutnya, Khairuddin coba dihitungkan 3,3 dikali 1,602. 3 kali 1. 3,3 dikali 1,602. 5,2866. 2866. 66. Ya. Terakhir kita tambahkan dengan 1 ya. Jadi 6,5286 ya. Kok jadi ada 25-nya? Salah. 6,2866 ya. Nah, ini kan banyak kelas itu tadi yang gini ya. Banyak kelas tadi kita yang itu ada 5 gitu ya. Nah, gitu ya. Banyak kelas itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, berarti tentu harus bilangannya bulat ya. Nah, maka di sini hasil perhitungan dengan aturan Sturges ini hanya sebagai perkiraan kita. Jadi bukan nilai sebenarnya dia. Jadi hanya perkiraan, ancer-ancer gitu ya. Maka kita bisa mengambil 6 ke bawah. Jadi kalau mau dibulatkan ke bawah 6, tapi di sini tidak berlaku sebenarnya aturan pembulatan karena di sini hanya perkiraan. Sama seperti menghitung ukuran sampel. Tidak berlaku pembulatannya. Di sini tapi bisa saja kita mau pakai pembulatan bisa, tapi belum tentu gitu ya, belum tentu. 6,2 saya mau ngambil ke bawah aja boleh gitu, tapi bisa saja kasus tertentu justru tidak pas, jadi harus 7 gitu ya, jadi tidak selalu gitu ya. Kita bisa mengambil 6 atau 7. Nah, misalnya kita tetapkan aja di sini, saya akan mencoba 7. Kalau Anda yang mau mencoba 6 boleh gitu ya. Tidak salah, boleh. Kita ambil 7 ya, misalnya. Kemudian langkah keempat, panjang intervalnya. Kita tentukan panjang interval, rumusnya P sama dengan R dibagi K.
Kita masukkan rentangnya, yaitu 34 34 dibagi dibagi 7. 7. Berapa Rifa hasilnya? Sebentar. Izin Bu, 4,8. 4,85. 4,85. Berapa Rifa? 4,8. 4,85. Nah itu dibulatkan ya, kita bulatkan. 5 berapa Rifa belakangnya? 5714. Oh, berarti kita bulatkan 586 ya jadinya. Iya. Nah ini juga sama, panjang interval itu harus tadi bulat ya. Maka di sini kita bisa mengambilnya itu 4 kalau mau ke bawah, atau bisa juga 5. Jadi kita harus di sekitar nilai ini, 4 ke bawah atau ke atas 5. Misalnya saya ambil di sini 5, panjang intervalnya 5 ya. Kalau mau nyoba 4 silakan dulu ya. Kemudian tahap kelima, kita tentukan ujung bawah kelas interval pertamanya. Yaitu tadi ya ada 2 cara ya. Sama dengan data terkecil atau lebih kecil dari data terkecil. Saya akan mengambil sama dengan data terkecilnya. Sama dengan cara mengambil cara yang pertama, data terkecil. Saya gunakan data terkecilnya, yaitu data terkecil kita tadi adalah 61. Selanjutnya, berdasarkan langkah-langkah ini, kita buat tabelnya. Di mana tadi TDF-nya, kita buat TDF-nya dengan banyak kelasnya tadi 7 ya, dan panjang interval kita tadi tetapkan 5 ya, gitu ya. Kita buatkan, maka tahap pertama itu yang sini tadi kita isikan dulu yang langkah kelima tadi, yaitu 61 itu kita tuliskan di sini. Jadi kalau bisa kita mengambil cara yang kedua tadi, yaitu lebih kecil dari data terkecil, misalnya mau ngambil 60, nah berarti kita tuliskan di sini awalnya 60 ya. Itu langkah pertama. Selanjutnya kita akan mengisi semua ujung bawahnya dulu, yaitu caranya dengan menambahkan panjang intervalnya ya. Jadi kan seleksi positif itu panjang interval. Nah sekarang dibalik, kalau tadi dikurangin, kalau untuk menentukan ujung bawahnya maka ditambah, yaitu 61 tambah tadi kita 5 ya, panjang interval kita 5, jadi 61 tambah 5. Ada yang mau nyoba ngisi? 66 Ibu. Regita ya, silakan. 66 terus apa lagi Regita? 71. 71 kemudian 76. 76 kemudian 81. 1 kemudian 86. nah kita kan butuh 7 ya, berarti 1 lagi ya. Kemudian 91. 1 ya, karena kita butuh 7 kelas intervalnya. Ini banyak kelasnya, banyak kelas interval kita 7. Selanjutnya kita tentukan ujung atas. Ujung atas ini ya 6, caranya 66 dikurangin 1 ya, selisih 1, 65. Untuk berikutnya boleh cara 71 dikurangin 1 boleh, atau tinggal tambahkan lagi dengan panjang interval seperti ujung bawah tadi. 65 tambah 5. Ada yang mau nyoba? 70. 70. Tadi. Rifa, boleh Rifa. Iya. 70 Ibu. 70. Kemudian 75. 75. Kemudian 80. 80. kemudian 85. 85. 90. 90. Kemudian 95. ya. Ya. Nah, kalau sudah terisi,
Intervalnya ini yang disebut interval. Di sini saya kasih nama hasil ujian. Jadi bisa dikasih nama sesuai data kita ya. Seperti tadi umur, tinggi ya. Kemudian kita hitung frekuensinya. Untuk menghitung frekuensi ini mungkin ya ada dua cara kita bisa menghitungnya. Yang pertama itu bisa kita menghitung dengan bantuan kolom turus. Jadi kita tambahkan kolom teli atau turus. Nah, teli atau turus ini kalian mungkin ingat seperti lidi-lidi, seperti kalau kita menghitung suara mungkin dalam pemilihan presiden kemarin atau pemilihan kepala desa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga sama seperti itu. Jadi misalnya kita sebutkan 85 ini datanya ya. 85. Nah, 85 itu yang mana? Masuk di sini ya. Di interval yang ini berarti 1. 85 lagi 2. 68. 68 itu masuk mana? Sini ya. 68 ya masuk ke interval yang ini ya. Maka ini 1. Kemudian 86 masuk ke sini. Interval yang ini berarti 1. 83 ini ya masuk di sini ya, 1 lagi gitu dan seterusnya. Kita sebutkan angka-angkanya sampai angka terakhir, nanti di sini penuh gitu ya. Itu cara pertama. Atau kalau Anda mau langsung dengan cara memberi tanda. Kalau di sini saya ngasih tandanya warna. Jadi bisa pakai spidol gitu ya, dicoret-coret pakai spidol, atau kalau tidak punya spidol warna-warni mungkin ditandain aja, misalnya bentuk centang, cakra, coret gitu ya, atau dibuletin misalnya, pokoknya ditandain. Nah, kalau seperti itu maka caranya kita lihat untuk interval pertama 61 sampai 65, kita cari di data ini 61 sampai 65. Ini 61 ya, masuk ya. 1. Di sini saya udah kasih tanda yang warna merah di sini. 65 masuk ya, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi langsung kita isikan frekuensinya ini 4. Kemudian 66 sampai 70. 66 sampai 70 ini masuk ya. Saya ngasih tanda warna kuning. 66 1 ya. Ini masuk 68 salah. 68 2 70 masuk 3 67 masuk 4 67 masuk 5 6 berarti ada 6 ya. 71 sampai 75 kita cari 71 sampai 75 ini masuk ya, 74 ya. 1 7175 2 ini masuk 3 4 5 6 7 ya. 76 sampai 80 76 ini ya, 76 ya, 80 juga masuk ya ini. Nanti ini 1 2 saya kasih warna hitam ini, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11. Kemudian 81 sampai 85 81 85 oh ini 85 85 2 81 oh 83 masuk ya, 3 saya mau kasih warna ungu ini, 4 5 82 masuk ya, 5 ini lagi enggak, 2 3 4 5 ya. Kemudian 86 ini saya kasih warna nggak tahu ini agak ini sama coklat mungkin. 86 1 90 masuk 2 3 ini masuk juga ya, 88 ya masuk ya, 4 berarti ya. Kemudian yang terakhir 91
sampai 95. 91 sampai 95 ini 1, 2, 3 ya. Saya ngasih warna putih. Nah, kita cek. Ini kita jumlahkan 4 tambah 6, 10, 17, 28 tambah 5, tambah 4, tambah 3. Totalnya itu harus sama dengan N-nya. Harus 40. Kalau tidak 40 berarti ada yang kurang ya. Nah, seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi kalau tally nanti ya sampai selesai nanti terisi. Misalnya ini 4 berarti gini ya. Nanti itu. Nah, kita hitung ini ada 4, frekuensinya 4 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kita peroleh TDF dengan banyak kelasnya ada 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan panjang intervalnya berarti selisih ini itu 5. Ya. Itu dalam membuat TDF. Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, coba Rinda, ya, tidak mau bertanya, silakan. Izin bertanya Ibu, tadi saya kurang ngerti di bagian pas log. Log itu menghitungnya bagaimana ya Ibu? Yang tadi Hoyer hasilkan. Ya, log. Jadi dihitung aja menggunakan kalkulator atau Excel, tinggal di situ ada tombol log ya, biasanya di kalkulatornya itu. Nah, itu tinggal di cari saja log 40 gitu ya. Hanya Anda harus kenal, mungkin ada yang koma itu jangan dikira ribuan gitu ya. Jadi harus mengenal kalkulator masing-masing. Kadang ada yang pakai titik, tapi ada yang tidak pakai titik gitu. Jadi dia pakainya koma gitu ya. Nah, terus apal maksud titik atau koma di situ ribuan atau koma. Atau mau pakai Excel bisa. Kalau nggak punya kalkulator itu ya. Misalnya nih kalau Excel itu muncul Excelnya. Ya, pokoknya coba saja ya. Kalau di Excel itu sama dengan log 40. Kita kurung buka 40 biasanya ya, pakai kurung buka kemudian kurung tutup ya 40 gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada ini, coba ini ada latihan soalnya. Coba Anda buatkan. Berikut ini merupakan data mengenai jumlah modal dalam ratusan ribu rupiah. Nah, ini sih satuannya ya, keterangan satuan. Jadi nggak usah kita tulis semua. Ini udah disederhanakan gitu ya. Karena kebetulan angkanya panjang gitu ya, jadi disederhanakan. Jadi 78 itu 780 ribu ya. Jadi dari 40 pedagang ini datanya. Buatlah PDF dari data tersebut dengan panjang interval yang sama dan ujung bawah pertamanya data terkecil. Jadi kita gunakan data terkecil ya. Silakan Anda coba 15 menit aja ya. Coba ya 15 menit nanti kita bahas. Mungkin saya minta 2 orang yang mau mencobanya. Bisa 2 orang ya. Yang pertama coba hitungkan langkah-langkahnya. Kemudian yang satu orangnya lagi coba buatkan tabelnya, isi tabel dengan frekuensinya ya. Gitu ya. Itu silakan 15 menit ya. Coba dulu.
Assalamualaikum Ibu. Ya, ya gimana? Siapa itu tadi? Regita Ibu, boleh jawab? Sudah kita mau mencoba. Ya mau coba Ibu. Oke, kita ya. Ya, boleh kita. Izin dulu. Untuk yang pertama itu kita hitung populasinya itu populasi ya jumlah datanya itu ada 40. Nah, ya terus data terkecilnya itu diketahui 62. Terus data terbesarnya itu diketahui ada 82. Terus kita hitung rentangnya. Rentang itu kan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil, berarti 82 dikurangi 62 sama dengan 20, berarti rentangnya 20. Terus menentukan banyak kelasnya itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n.
Akhirnya di sini kita udah tahu 40. Berarti log 40 itu 1,602. Berarti kita hitung dulu 3,3 dikali 1,602 itu sama dengan 5,2866. Nah, cuma kita bulatkan di sini, berarti kita ambil 5 misalnya. Nah, berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, terus kita ukur panjang intervalnya. Panjang intervalnya itu rumusnya P sama dengan R dibagi K. Berarti R-nya itu kita tahu ada 20. Berarti 20 dibagi 6. Karena kelasnya tadi kita udah hitung itu 6. Berarti sama dengan 3,33. Terus kita bisa bulatkan misal yang panjang panjang intervalnya itu 4, ngebulatin ke atas. Mungkin segitu, barangkali ada teman-teman yang mau Misalnya di ujung bawah bantuin. kelas interval pertamanya. Iya, ujung bawah bawah. kualitas pertamanya 65. Gak ada Oh. 62. Oh, berarti di sini ya salah ya. Iya. Iya, siapa itu tadi? Barusan Siva ya? Syifa. Iya, Syifa Bu. Oh, Siva. Coba jadi yang betul data terkecilnya ya. Harusnya 65. 65 ya. Ya. Oh iya, mahal ya, mahal. Ya. 65. Data terbesarnya udah betul nggak sih, Pak? Iya, betul, data terbesarnya 82. Ya, berarti di sini yang angkanya juga salah ya, untuk ya. Iya. Ya, Asifa ya. Berapa Asifa rentangnya? 17. 17. Kemudian banyak kelasnya. Ya, harusnya di sini masih 6,286. Maka diambil banyak kelasnya itu. Oh, di sini kita bisa ngambil harusnya bisa 6 atau ambil. 7. Ya betul, 6 atau 7 ya. Misalnya mau diambil berapa? Pasifa 7. mengambil 7 pasifa. Kemudian panjang intervalnya berarti kalau 7 di sini dibagi 7. Kalau 6 di sininya jadi berapa nih? 17 ya. Iya. 17 dibagi ya 7. kalau mau diambil 7 kita lihat ya. Ada yang mencoba 6? Tidak. Yang 7 dulu deh. Yang 7 berapa ini? 2,43. 2,43. Kalau diambilnya 7. Ya, boleh 2 boleh 2 Boleh 3. atau 3. 3. Misalnya diambilnya mau diambil berapa? Asifa cobain 3 tapi belum beres ini. 3. Belum beres. Belum beres. Ya, coba 3. Saya ambil 3 Bu. Karena Ambil kalau 3. 2 datanya nggak cukup. Nah, itu ya. Itu siapa tadi? Mayarudin ya. Ya, Mayarudin sudah mencoba 2, tidak bisa 2 ya. Ini 3 ya. Ini
itu kalau yang mengambilnya 7. Kalau yang ambil K-nya 6 Bu. K-nya 6. Ya. K-nya 6 ya. Berapa? Baru kalau 7. Kalau K-nya 6 tuh 17 bagi 6, jadi panjang intervalnya 2,8, kita bulatkan menjadi 3. Nah, saya juga udah nyusun dari ujung bawah ke ujung ke atasnya. Untuk kelas pertama itu 65 sampai 67, kelas pertama ujung bawahnya itu 65. Untuk kelas kedua ujung bawahnya 68. Untuk kelas ketiga ujung bawahnya 71. Langsung isi ya. Oke. Iya. Yang lagi. Yang pertama 65 Bu. Saya ngambil yang sama dengan data terkecil. Oke. Terus yang kelas kedua 68. Yang ketiganya 71. Yang keempatnya 74. Yang ketiganya 77. Yang terakhirnya 80 Bu. Saya ngambil 6 itu. Ya. Ya, kenapa tidak isi 7? Nanti kita lihat ya. Isi dulu ujung atas. Yang itunya 67. 67. Kemudian Yang itunya 70. lalu Itunya 73. Itunya 76. Kelas kelimanya 79. Yang kelas terakhirnya 82. Alasan kenapa saya ngambil 3, karena kalau kita ngambil kelasnya 7, itu jumlah angka terbesar, kelas data terbesarnya bukan 82 tapi malah 80 gitu. Iya. Betul. Terus ya. Jadi yang tepat itu tadi itu yang 6 bukan 7 ya. Seperti yang dijelaskan Hoirudin tadi ya. Jadi kalau 7 itu lebih dari data terbesar nanti ya. Di interval yang ke-7 ini dia lebih. Sedangkan data terbesarnya kan 82, batasnya 82 ya. Jadi kalau nanti kita di sininya lebih dari data terbesar, maka nanti frekuensinya ada yang 0. Nah, syarat dalam membuat TDF ini tidak boleh ada frekuensi yang 0. Jadi tidak boleh ada yang kosong gitu ya. Betul. Jadi kita tepat mengambil 6 di sini, maka hasil P-nya itu 2,83. Nah, di sini masih tetap bisa 2, bisa 3. Tapi tadi seperti yang dijelaskan Hairudin, kalau kita mengambil 2 nanti ada data-data yang tidak masuk ya. Lebih dari 7 malah gitu ya butuhnya, sedangkan ketentuannya hanya 6 atau 7 ya. Jadi kita di sini mengambil 3. Betul, 3 ya Hairudin. Ujung bawahnya tadi sama dengan data kecil 6 ya. Jadi betul ini hasilnya ini ya tadi ya. Gitu. Nah ini, Kang silakan hitung frekuensinya. Hoirudin sudah frekuensinya atau belum? Lagi dihitung Bu. Oke, boleh. Ada yang sudah boleh ya? Oh, Sabrina sudah menghitung frekuensinya, Sabrina? Sudah Ibu. Boleh, mau nyoba? Kalau yang 65 sampai 67 itu 4. Bentar. 4. Kalau yang 68 sampai 76. Yang 71 sampai 73 10. 74 sampai 76 12. Yang 77 sampai 79 5. 80 sampai 82 3. Jadi totalnya sama 40 Ibu.
Coba silakan dicek yang lain. Tenang. Ya, gimana silakan. Sudah sama tidak? Dengan Sama Ibu. Natasha. Sama. Oh, beda ya. Kita lihat coba. Ini dua Natasha. Yang lainnya sama. Sama Natasha yang lainnya. Oh, belum. Silakan, mungkin kalau ada yang sudah dicocokkan ya. Sudah betul tidak tadi jawaban Sabrina? Sambil saya absen dulu ya. Kalau ada yang sudah boleh ya angkat tangan ya. Absennya Ahmad Ziyad. Ada Ahmad Ziyad. Apa itu tadi? Natasha. 3 dari Natasha, 3. Bentar. Tiga. Kemudian Natasha. Enam tuh sama ya. Yang ketiga. Oh, belum. Yang ketiga 11 Bu. Siapa itu? Regita Ibu. Regita. Oh, Regita. Ini 11 kalau Regita. Yang keempat 13. Keempat 13. Karena harus 13 kita lihat ya. Kemudian 5. Yang ke selanjutnya itu 5. 5. Ini sama. Ya, terus yang ke terakhirnya yang 7 2. 2. Ya. Silakan yang teman-teman yang tepat yang mana? Yang Sabrina atau yang Regita nih? Yang Regita Ibu. Regita ya sama. Yang betul itu yang ini ya. Yang pertamanya 3, keduanya 6, ketiganya 11, keempatnya 13, kelimanya 5, keenamnya 2 ya. Kita totalkan hasilnya
Jadi yang betul yang ini. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini absennya. Ahmad Zia tidak ada. Alfani. Tidak ada. Ibu maaf, Alpani ada Ibu, cuma nggak on mic aja. Oh, bisa ini raise hand aja ya Alfani ya kalau ada gangguan ya. Biar Iya Ibu, saya tahu hadir atau tidak. Anggi. kayaknya ada gangguan sinyal Ibu. Oh, Hadir Bu. Anggi ada. Anggi. Hadir Bu. Ada Bu. Ashifa. Hadir Bu. Ayu. Hadiroh. Davansa. Nggak hadir Ibu. Davansa nggak ada. Devrina. Hadir Bu. Delima. Hadir Ibu. Yandra. Nggak ada. Diva. Dipa hadir Bu. Dimas. Hadir Bu. Angelita. Hadir Ibu. Faharis. Hadir Bu. Faiz. Hadir Bu. Ikrar Valentina. Hadir Ibu. Ilma. Hadir Ibu. Indra. Hadir Ibu. Indriani. Indriani. Nggak ada. Nggak ada Ibu. Khairuddin. Ada. Hadir, Bu. Hamzi. Hadir Bu. Hadir. Tadi barusan ada yang raise hand siapa? Fauzi. Iya Bu. Fauzi. Oh ya Fauzi. Ya ini baru dipanggil Fauzi. Iya Ya. Bu. Muhammad An-Nazril. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Najma. Hadir Ibu. Natasha. Najma hadir. Ya. Natasha. Nisa. Hadir Bu. Rahayu. Hadir Bu. Regita. Hadir Bu. Rian. Hadir. Rifa. Hadir Bu. Rifki. Nggak ada ya. Rinda. Hadiroh. Ibu, maaf untuk Rifki ada, tapi ada sinyal, ada apa sih? Gak ada sinyal Ibu buat on mic-nya. Ya suruh raise hand aja ya biar ini tahu saya dia ada tidaknya ya. Salwa. Siap Ibu. Hadir Ibu. Dia Rinda udah ya, Rinda ya. Sami. Gak ada. Selvia. Hadir Ibu.